Perkembangan dunia otomotif semakin hari tentunya semakin maju. Salah satunya adalah pada sisi konfigurasi mesin. Konfigurasi mesin adalah sebuah istilah yang menunjuk kepada posisi si piston itu sendiri pada setiap mesin-mesin pembakaran dalam, men. Hah? Mesin pembakaran dalam? Kalau ada dalam berarti ada luar dong. Bener, men. Mesin pembakaran dalam adalah mesin yang sumber tenaganya berasal dari pembakaran campuran bahan bakar dan udara yang berlangsung di dalam ruang tertutup dalam mesin, men. Contohnya, mesin 4 tak, mesin 2 tak, mesin jet, dan mesin roket juga termasuk dalam mesin pembakaran dalam, men. Berbeda sama mesin uap yang termasuk dalam mesin pembakaran luar, yang udah pasti pembakarannya berada di luar mesin itu sendiri. Simple kan? Gue kasih contoh cara kerja mesin pembakaran dalam di mesin bensin 4 tak. Sesuai namanya, doi punya 4 langkah dalam prosesnya, men. Step pertama, bahan bakar masuk ngelewatin valve atau bahasa abang-abang bengkelnya, klep. Saat klep kebuka, menyebabkan posisi piston bergerak ke bawah dan membiarkan bahan bakar masuk ke ruang pembakaran. Di step kedua, piston balik lagi naik ke atas sambil menekan bahan bakar tersebut sehingga suhu sama campuran bahan bakar meningkat kepadatannya. Inilah yang biasa orang-orang sebut sebagai kompresi. Di step ketiga, ketika pistonnya udah mentok ke atas, selanjutnya adalah tugas si busi buat mematikan api dan menyebabkan campuran bahan bakar tadi menjadi terbakar, men. Proses terbakarnya ini memberikan tenaga pada piston buat turun lagi ke bawah untuk menggerakkan crankshaft. Crankshaft atau bahasa abang-abang bengkelnya, kruk as. Kruk as inilah yang nantinya bakal muter dan meneruskan tenaganya ke transmisi, men. Dan setiap kruk as ini muter 1000 kali dalam 1 menit bisa ditunjukkan dalam satuan revolution per minute atau biasa yang kita singkat sebagai RPM. Jadi kalau lu nginjek gas sampai RPM 7000, tandanya dalam 1 menit si kruk as ini muter 7000 kali, men. Yang terakhir, step keempat, ya cuma siklus pembuangan sisa gas pembakaran tadi yang ujungnya akan keluar melalui knalpot, men. Dalam video kali ini, gue bakal membahas jenis-jenis mesin berdasarkan letak posisi si piston itu sendiri yang membuat si rumahan atau si blok mesin tersebut mempunyai bentuk yang aneh-aneh. Kuy, tonton video ini untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama, mesin inline. Seperti namanya, mesin inline adalah sebuah mesin yang semua silindernya atau pistonnya terletak satu garis. Mesin dengan konfigurasi ini merupakan mesin yang paling banyak digunakan di dunia otomotif dan penerbangan. Mesin segaris lebih mudah dibuat daripada jenis mesin lainnya karena hanya membutuhkan satu cabang silinder dan crankshaft. Selain mempunyai kelebihan karena kemudahan dari segi konstruksi dan produksinya, mesin ini juga bisa dibuat lebih kompak sehingga menguntungkan pada penempatan di dalam engine bay, serta mempunyai efisiensi bahan bakar yang irit karena bobot yang ringan tersebut. Soal kekurangan, kalau semakin banyak silindernya, maka mesin jenis ini akan semakin sulit mencapai kestabilan. Ya lu bayangin aja, kebanyakan rata-rata mobil mesin inline cuma sampai 6 silinder doang. Kalau mau nambah silinder sampai 8, 10, atau 12 silinder, mau sepanjang apa kap dari mobil tersebut, men? Dan yang paling banyak dipakai dari jenis konfigurasi ini adalah inline 4 dan inline 6, mulai dari mesin ekonomi sampai mesin legendaris seperti GZ, RB, B-Series, 4AG, 4G63, dan beberapa mobil BMW masih banyak yang pakai mesin jenis ini. Sementara inline 5 banyak digunakan di mobil-mobil Eropa, semisal Fiat, Lancia, VW, serta yang paling terkenal dipakai sama Audi Quattro S1. Dan untuk inline 3 saat ini lumayan populer seiring dengan munculnya tren mobil LCGC seperti Ayla, Agya, Datsun Go, dan lain-lain.
konfigurasi kedua yang identik dengan power dan kecepatan, yaitu mesin V. Sesuai dengan namanya, mesin ini memiliki bentuk layaknya huruf V. Dalam perkembangannya, penamaan mesin V disesuaikan dengan jumlah silindernya. Misalnya, V2 untuk 2 silinder, V4 untuk 4 silinder, V6 untuk 6 silinder, bahkan ada yang sampai V24 untuk 24 silinder, men. Penggunaan mesin ini dengan jumlah silinder yang lebih banyak akan menghasilkan torsi maksimum yang lebih besar dibandingkan dengan mesin inline pada cc yang sama. Keunggulan tersebutlah salah satu alasan V-Engine lebih identik dengan mobil-mobil premium atau mobil performa. Kekurangan dari V-Engine adalah jumlah moving partnya yang banyak, sehingga untuk produksi dan perawatannya lebih memerlukan duit yang tidak sedikit. Konfigurasi mesin V juga dikenal lebih berat, apalagi bila jumlah dan volume silindernya semakin banyak. Seiring waktu, penggunaan turbo pada mesin V terus meningkat. Beberapa produsen kemudian lebih memilih menggunakan V6 atau V8 dengan turbo ketimbang V10 atau V12 nggak pakai turbo yang terkenal berat. Makanya mobil-mobil F1 zaman sekarang udah pakai turbo semua, men. Padahal mesin F1 V10 atau V12 itu sangar banget suaranya, men. Contoh sport car yang pakai V-Engine tentunya banyak sekali. Untuk V6 ada 370Z, R35, NSX. Untuk V8 ada Hellcat, GT500, Stingray, ZL1, SLS AMG, M6, 458, Panamera. Untuk V10 ada Gallardo, Huracan, RX, M5, Carrera, Viper, LFA. Untuk V12, Waduh, gue gak sanggup nyebutinnya nih, men, karena keren-keren banget. Ada Vanquish, DB11, FF, 812, Aventador, S65, SL65, S650, Zonda, Huayra, Phantom. Untuk V14, V16, gak usah ngadi-ngadi lah, men. Dulu Cadillac pernah buat untuk mobil balapnya, ya karena udah gak reliable, makanya gak pernah diproduksi lagi, men. Selanjutnya ada mesin W. Ya, sesuai namanya lagi, mesin ini memiliki silinder yang membentuk huruf W. Ada mesin W yang memiliki silinder 3 cabang dan silinder 4 cabang. Desain asli konfigurasi mesin W memang yang 3 cabang, yang semuanya terhubung ke satu crankshaft. Penggunaan mesin ini pertama kali digunakan pada sepeda motor Anzani pada tahun 1906 dan pesawat aeroplan tertua Blériot 11 yang dikendarai langsung sama Louis Blériot pada tahun 1909, men. Pada perkembangannya, pabrikan mobil yang banyak mengembangkan konfigurasi mesin W adalah VW Group. Misalnya saja, mesin W8 digunakan pada VW Passat yang memiliki 8 silinder. Mesin W12 juga diciptakan hasil gabungan dua mesin VR6 yang sudutnya lebih lancip 10-15 derajat dibandingkan mesin V yang mempunyai 45-90 derajat. Karena sudutnya yang kecil itu, maka mesin jenis ini hanya membutuhkan satu cabang silinder dan satu kepala silinder, di mana mesin V membutuhkan 2 cabang silinder dan 2 kepala silinder terpisah. Hal ini membuat konstruksi mesin menjadi lebih simpel dan biaya produksi menjadi lebih murah, men. Mobil yang memakai konfigurasi W engine, contohnya Phaeton, Touareg, dan Continental GT. Puncaknya, perkembangan mesin W terjadi pada tahun 2006 dengan dikeluarkannya mesin W16 berkapasitas 8000 cc yang dipakai pada Bugatti Veyron dan Chiron. Ditambah lagi dipasangin 4 buah turbo, men. Gila. Menjadikannya sebagai mobil jalan raya dengan top speed tertinggi 490 km/jam, men. Anjay.
Rebahan, itulah kata yang cocok buat mesin yang sering dibilang boxer ini men. Karena posisi silindernya yang flat alias mendatar. Sebenarnya flat dan boxer meski mirip, tapi sebenarnya ada sedikit perbedaan. Boxer menggunakan satu crankpin di dua pasang silindernya, sedangkan flat menggunakan satu crankpin untuk satu pasang silinder. Itulah kenapa pada boxer engine piston yang berhadapan akan bergerak mendekati satu sama lain lalu menjauhi satu sama lain. Sedangkan pada flat engine, piston yang berhadapan akan bergerak beriringan men. Mesin merupakan bagian terberat dari sebuah mobil. Dengan posisi pistonnya yang rebahan, maka sentral gravity mesin boxer pun menjadi rendah, sehingga mobil memiliki kestabilan dan handlingnya sangat baik. Untuk kekurangannya, mesinnya yang menjadi lebar. Buat melakukan perawatan bisa menjadi ribet kalau ukuran engine bay-nya pas-pasan men. Dibandingkan dengan inline engine, suara dari mesin boxer pun lebih kasar. Tetapi hal ini malah menjadi karakteristik yang menjadi daya tarik untuk bagi para car enthusiast. Anjay. Mobil yang memakai konfigurasi flat banyak ditemukan pada pabrikan Porsche dan Subaru. Contoh mobil yang memakai F4 adalah Impreza, Legacy, BRZ, GT86, FT86, FRS. Ya udahlah, biar kelihatan banyak. Untuk F6 ada Boxster, 911, 982, 718, dan Lykan Hypersport pakai konfigurasi mesin flat six juga men. Berbicara mengenai compact, maka mesin rotary lah juaranya. Simple namun sangat efektif. Dengan dimensinya kecil juga ringan, namun bisa menghasilkan horsepower yang sangat besar. Mesin ini juga memiliki moving part yang sedikit, sehingga sangat ekonomis untuk diproduksi. Meskipun demikian, mesin kecil tapi sakti ini dikenal sebagai mesin yang sangat rapuh dan kurang reliable men. Sesuai namanya, mesin ini nggak pakai piston dalam proses pembakarannya, melainkan menggunakan wengkel atau rotor yang berbentuk segitiga sama sisi. Rotary bekerja dengan menyuntikkan oli ke dalam rotor, sehingga oli yang ikut terbakar ini akan sangat mempengaruhi emisi gas buang. Hal tersebut yang membuat oli akan terus berkurang, dan kita harus rajin-rajin ngecek oli dan ngisi oli men. Mesin ini juga memiliki karakter kompresi yang rendah, sehingga ada sebagian bahan bakar yang tidak ikut terbakar. Hal ini yang membuat Rotary punya emisi yang jelek dan boros bensin. Beberapa produsen seperti NSU, Citroen, Ford, dan GM sempat mencoba mengembangkan mesin ini, namun gagal karena sulitnya untuk menghadapi kelemahan Rotary men. Tapi hanya Mazda lah yang mampu menaklukkan mesin Rotary ini dan berhasil menjual mobil dengan mesin Rotary seperti RX-3, RX-7, dan RX-8. Tapi sayang sekali Mazda akhirnya turut tumbang. Pada tahun 2012, RX-8 discontinue dan menjadi seri terakhir dari mesin Rotary di dunia men. Dan yang terakhir, konfigurasi mesin X. Mesin ini merupakan gabungan dari dua mesin V yang berhadapan saling bertentangan, yang sebenarnya sudah tidak digunakan lagi pada zaman sekarang karena bobotnya yang berat dan kompleks. Rata-rata mesin X digunakan pada era Perang Dunia Kedua dan dirancang untuk pesawat militer besar seperti Caproni F-6, B-17 Bomber, Isotta Fraschini Zeta yang mesinnya hasil rancangan Rolls-Royce dan juga Daimler-Benz. Intinya, semua konfigurasi mesin itu bagus, tinggal kitanya aja ingin membeli mobil pakai mesin yang mana sesuai dengan kebutuhan. Semoga dengan masuknya era mobil listrik tidak membiarkan kita melupakan jasa para insinyur otomotif yang telah menciptakan mesin-mesin berbahan bakar fosil itu men. Oke deh, terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.